Ya, halo Bung dan Sus sekalian. Kita bertemu di sini di Lentera Raya. Kali ini kita bersama Bung Bayu dan Bung Christmas yang akan membahas beberapa topik-topik tongkongan yang dilakukan oleh anak-anak muda lah ya, khususnya di Kalimantan Tengah. Betul begitu, Bro Christmas? Ya, kita akan coba diskusiin soal apa sih yang sering jadi pikiran anak-anak muda ya. Baik dari yang ringan sampai yang berat. Nah, itu hal menarik bagiku juga untuk nge-share ke publik supaya anak muda berani speak up. Sejauh ini emang apa namanya anak-anak muda kita di Kalimantan Tengah ini apa namanya sudah cukup untuk berani bersuara atau bagaimana Bung kondisinya untuk di apa namanya baik di kampus-kampus sendiri atau di tongkrongan? Aku kira kalau anak muda Kalimantan Tengah itu keberaniannya udah nggak diragukan. Cuy. Hanya kemudian akses dan kebebasan mereka untuk berbicara seringkali ada batasan-batasan. Ya, teman-teman juga paham lah situasi kita saat ini. Tapi apakah mereka juga kekurangan akses? Ya tentu. Salah satu contoh selain dari bagaimana dihalang-halanginya, digembosinya, juga keterbatasan soal sumber-sumber bacaan. Nah untuk sekarang ini topik-topik yang sering diobrolkan kira-kira itu tongkrongan apa? Apakah masih maksud saya bicara kalau mungkin ya mahasiswa-mahasiswa mungkin di Jawa mungkin kan diskusi-diskusi soal politik, demokrasi dan banyak hal lah, ekonomi dan sebagainya macamnya. Kalau di Kalimantan Tengah sendiri kira-kira kawan-kawan mahasiswa mungkin ya di tengah isu mahasiswa anak muda yang dinilai apatis. Nah, gimana Bung kira-kira kondisi yang masih ini ya di Kalimantan Tengah? Aku coba tidak generalkan ya teman-teman mahasiswa, sebab namanya tongkrongan lintas. Kadang-kadang kita juga berusaha untuk melepas identitas-identitas kita supaya lebih inklusif. Sejauh pendengaran bahkan topik-topik terkait yang lagi masih sering dibicarakan ya tentu juga keadaan saat ini. Bagaimana kita melihat dari Agustus sampai September, pemuda mulai speak up. Bahkan tindakan-tindakannya seringkali ada di mendukung, ada juga yang sampai menolak bahkan mengkritik beberapa gerakan-gerakan. Nah, selain melihat fenomena nasional, teman-teman juga masih membicarakan kondisi-kondisi terkait konflik lahan, ya kan, di Kalimantan Tengah. Kemudian yang kedua HAM. Nah, ini menarik karena memang ada perspektif lain dari kawan-kawan, baik itu secara masyarakat hukum adatnya, kemudian kelola lahan atau kelola hak kelola mereka, masyarakat adat itu masih sering sekali dibicarakan. Oleh rekanan mahasiswa sendiri ya. Mungkin ya namanya juga perkembangan zaman di mana teknologi juga ya berita-berita mungkin pasti nyampe ya ke mahasiswa-mahasiswa ini soal lingkungan, soal masyarakat adat gitu. Gimana Bung Rifa? Ya, tapi melihat dari perkembangan zaman sekarang ya, ketika ya kita harus akui pada zaman modern ini paham-paham kiri yang memang sangat berpihak kepada masyarakat masyarakat akar rumput ini sudah mulai diperlihatkan secara terang-terangan. Namun ada dampak negatif ketika mereka terlalu beranggapan pesimisme terhadap pemerintah ya Ibu Kris. Bagaimana kita melihat ini? Saya coba bentengi soal kiri dan kanan ya. Itu kan terminologi yang lahir dari sejarah Prancis. Tapi apakah orang yang berani akan selalu kiri dan orang takut adalah orang kanan? Sejauh ini kita tidak pernah masuk pada kiri dan kanan lagi ya. Tapi peduli terhadap bangsa adalah kepedulian yang itu lahir dari ide. Ide akan membuahkan setidak-tidaknya adalah omongan. Setelah mereka mengomongkan, maka lahirlah tindakan. Nah,
Soal pesimis yang disebut tadi, aku kira bisa jadi kita bisa menangkap apakah kemudian kita kawan-kawan pemuda secara khusus aku pribadi apakah pesimis terhadap pemerintah sebagai institusi dan sebagai sistem, bukan pesimis tapi cukup ragu, ya kan? Tapi apakah ini pesimis? Enggak, karena ini juga sikap geloranya kita pemuda. Justru karena ada harapan besar kita terhadap negara ini, maka kita tetap harus paling tidak speak up. Karena kalau kita bertindak, ruang gerak kita dibatasi, tapi paling tidak otak kita ini jangan sampai ada yang membatasi. Nah, tongkrongan-tongkrongan seperti ini, momen-momen seperti ini, tetap kita harus sampaikan hal-hal yang masih tataran ide, dan semua orang berhak untuk menguji, mengkritik ide kita, karena belum tindakan. Itu menurutku soal tanggapanku terhadap Bung Rifa soal ya aku menolak istilah pesimis ya. Ya betul Bu. Namun kan kita perlu ketahui Bung, ketika ada anggapan seperti yang Bung bilang, ide tadi, biasanya kan ide itu akan lahir di lingkungan-lingkungan yang tidak hierarki. Ya. Ya, Betul. cuman kebanyakan dengan budaya kita saat ini, bahkan ada pernyataan salah satu menteri baru juga bilang di salah satu podcast, katanya dia bingung ketika ada anggota yang berbeda anggapan langsung dipindahkan oleh pimpinan, dan beliau mencoba mengubah budaya itu ketika rapat, ketika dalam proses diskusi atau pembuatan ide. Ya, beliau membebaskan anggotanya untuk berbeda pendapat sehingga orang tidak takut, karena kan anggapan-anggapan sini sangat sulit. Bahkan Prof. Rocky Gerung juga bilang kan, ide tidak akan lahir di lingkungan hierarki. Nah, apakah dalam tongkrongan ini juga masih ada hierarki demikian, atau kita dibebaskan? Oke. Nah, itu pertanyaan yang cukup menarik, Bung. Kita kalau melihat kondisi Indonesia yang tidak lepas dari konteks patriarki, kadang-kadang ada hierarki. Tapi tadi aku udah sebutkan bahwa beberapa tongkrongan yang aku datangin itu adalah tongkrongan yang inklusif. Nah, kemudian teman-teman di situ lebih cenderung untuk berani speak up karena tidak ada hierarki. Yang tua dan yang muda duduk setara, ya kan? Yang punya jabatan apapun, yang punya rekening lebih banyak pun itu setara. Nah, karena yang kita bicarakan itu konteks ide, bukan material kita. Nah, itu yang menurutku masih ada secara khusus di Palangkaraya ya. Pun mungkin kalau aku bisa jujur, masih juga aku temukan di beberapa desa-desa yang aku datangi. Orang tua dengan kita-kita ini pada tataran ide itu juga bebas. Ya kan? Aku mudah-mudahan tidak salah menangkap pernyataan Bung soal hierarki ini, apakah dia terjebak di dalam sistem atau tidak. Pada konteks sosiologi aku kira hierarki ini masih bisa dipecahkan atau dileburkan. Itu sih sejauh yang aku pahami konteks kita. Ya aku kadang-kadang sebut anak tongkrongan, tapi tongkrongan yang berisi. I see. Benar Bung Bayu menanggapi demikian. Tadi juga Bung Christmas lo sempat bicara soal gerakan kawan-kawan yang terkadang ini digembosi dan sebagainya macamnya. Nah, sebenarnya kan Bung, kita ini udah di era demokrasi, udah cukup kita bilang dewasa enggak juga sih sebenarnya ya. Ya lumayan lama gitu. Nah, perihal-perihal digembosi ini sebenarnya kan satu strategi yang sudah usang harusnya yang digunakan oleh pemerintah gitu. Nah, bagaimana kondisi kawan-kawan di bawah juga menanggapi hal-hal demikian, karena nantinya juga dikhawatirkan akan terjadi konflik kan di antara mahasiswa itu sendiri. Kita nggak tahu lah provokasi. Kalau kita ngelihat dari demo-demo kemarin kan, kita lihat ada yang pembakaran dan lain sebagainya macamnya. Tapi ketika kita lihat di media sosial, ternyata bukan pendemo, malah perusuh gitu. Nah, pengebosan seperti ini gimana sih kawan-kawan di lapangan melihat itu? Penggembosan itu pada akhirnya kan jadi multitafsir ya.
siapa pihak yang menggembosi, siapa pihak yang digembosi, Mm-mm. ya kan? Ini terkait bagaimana kemudian situasi di lapangan itu kadang lebih berat dari hal-hal yang kita bicarakan di tataran ide. Mm-mm. Nah, skema penggembosan itu sejauh yang kita pahami eh, di aku harus jujur di Kalimantan Tengah tekniknya masih sama. Mm-mm. Semenjak aku mencoba untuk mengabdikan diri di jalanan hingga hari ini, skema penggembosannya masih sama. Mm. Nah, yang kita khawatirkan, Bung Bayu, bukan di kitanya, Mm-mm. tapi generasi-generasi muda yang baru, yang harusnya mereka juga terbiasa, terdidik, dan punya ruang yang lebih leluasa dari generasi-generasi kita untuk speak up. Hanya kemudian soal penggembosan ini jadi masalah karena mereka baru ingin memulai konteks yang kita sebut tadi itu adalah kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat. Nah, itu yang menurutku pada konteks penggembosannya. Artinya kan maksud saya begini, Bung. Eh, Suatu saat mungkin gak ini akan berujung pada sikap-sikap apatis, gitu, sikap-sikap ketidakpedulian yang diakibatkan karena ketakutan, gitu, ketakutan dari mungkin mahasiswa, dari kelompok pemuda, gitu, untuk bergerak, gitu. Betul, betul. Karena ya mau ndak mau ya harus kita akui, gitu. Persoalan-persoalan seperti ini akan menjadi traumatis tersendiri lah Ya. bagi kelompok pemuda atau kelompok mahasiswa ya untuk Betul. menghadapi itu. Nah, maksud saya apa suasana demokrasi khususnya di Kalteng ya, suasana di demokrasi di Kalteng ini masih terbatas nih. Kalau dari pandangan Bung? Kayaknya keterbatasannya justru di kelas, Bung. Di kelas ya. Ya, bukan kelas ruangan ya. Oke. Kelas sosial mungkin ya. Kelas sosial bagaimana suara-suara kita anak muda ini kecenderungan juga tidak ditangkap, bahkan cenderung bisa di take down oleh kelompok elit. Ya kan? Adapun mungkin kawan-kawan kita yang memang lahir dari bawah, di saat dia bergabung dengan kelompok elit, dia tertekan. Kalau sudah tertekan berarti ada yang menekan. Betul. Nah, sehingga ada gap antara kelompok elit dan kelompok anak tongkrongan. Nah, dan apakah kemudian ini bisa menjadi masalah? Kalau boleh menyambut yang Bung Bayu tadi sebut, kekhawatiran kita sebut begitu ya, yang melahirkan asumsi bisa jadi generasi selanjutnya akan apatis. Yang paling kita khawatirkan, secara khusus yang kukhawatirkan adalah sikap apatisnya dari muda-mudi itu justru menunjukkan ketidakcintaannya terhadap Bangsa. masyarakat dan bangsanya. Betul. Itu yang menurutku harus kita jaga ya. Iya betul. Aku sepakat sih Bung kalau soal itu. Karena memang terlebih ya aku sebenarnya juga kurang ini di kalangan-kalangan mahasiswa gitu. Apakah menjadi menarik lagi bicara soal negara ini, menjadi menarik lagi bicara soal problem-problem ini gitu. Yang kita takutkan itu kan bahwa seperti kemarin ya, isu-isu tuntutan 17+8 itu. Ya. Nah maksudku jangan-jangan kita di Kalteng, kan sempat kemarin ya Bung, Intim ya yang kemarin ngangkat isu itu juga ya, yang di podcast. Ini sekedar FOMO kah karena dia isu nasional, atau memang kita betul-betul mengerti dan memahami bahwa ada kegentingan loh, ada hal yang serius gitu yang harus dihadapi bersama gitu. Bahwa apakah yang kemudian menjadi objeknya adalah DPR ataupun presiden, kan kita sebenarnya sama-sama melihat lah posisinya kan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana sebagai anak muda kita punya satu sikap yang serius untuk melihat keadaan ini, gitu Bung. Ya, betul, karena ya kita lihat sekarang kan di zaman ini ketika ngelihat pola pattern pada 2019 juga mulai ada ungkapan-ungkapan demo itu, karena seiring berjalan waktu seolah-olah gerakan demo ini malah dijadikan hiburan kolektif, bukan
tombak perubahan. Iya. Nah, itu yang sangat dikhawatirkan seperti yang dibilang oleh Bung Bayu, takutnya mereka apatis, tapi ketika ada gerakan-gerakan yang menyampaikan suara-suara masyarakat hanya ikut-ikutan, itu sangat dikhawatirkan. Cuman melihat di Kalimantan Tengah kemarin ya juga gerakannya sudah lumayan bagus, apalagi ketika ya teman-teman kita mahasiswa menyambut dari legislatif dan legislatif keluar dengan gimmick-gimmick yang kemarin ya kepala hewan itu juga sebuah inovasi ya sebenarnya, di mana biasanya daerah-daerah juga bakar ban. Iya, betul. Kita menyimpulkan sesuatu yang baru di Kalimantan Tengah nih. Gimana tuh, Bro Chris? Menariknya ya soal dinamika perkembangan, tapi yang satu jadi benang merah dari perjalanan kita sebagai muda-mudi kan gerakan bersuara masih tetap terjaga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aksi massa tetap ada. Tapi jangan lupa juga teman-teman, di beberapa tahun belakangan ada juga konsep no viral no justice. Ya, betul. Kelahiran konsep itu kan berarti aksi massa tidak menjadi kekuatan untuk memberikan perubahan. Betul. Ya kan? Nah, pada akhirnya kita akan melihat bahwa masa aksi dan viral itu penting pada akhirnya di negara demokrasi ini. Nah, itu indikator yang kemudian harus kita lihat juga. Kenapa pada akhirnya kawan-kawan, apakah mereka ikut-ikutan? Sejauh yang aku pahami, mahasiswa dan pemuda ada satu hal yang apapun itu mereka akan langsung berdiri bersama, yang kita sebut sebagai aksi solidaritas. Ya kan? Kejadian kenapa pada akhirnya beruntut aksi di banyaknya daerah itu setelah ada teman kita Gojek meninggal. Betul. Nah, aksi humanisme itu, aksi HAM itu yang membuat teman-teman bergerak. Apakah perlu kita tanya satu-satu? Ya kan, apa mereka ngerti soal aksi ini atau enggak? Tapi bagiku itulah kekuatan muda-mudi, solidaritasnya. Betul. Nah, tinggal bagaimana kelompok-kelompok pemikirnya atau pemuda-pemuda yang secara khusus ya beruntung mengenyam pendidikan ini harus berpihak terhadap kebenaran maupun suara rakyat. Mereka lah yang kemudian harus meluruskan kembali narasi-narasinya, karena pasti akan jadi tanding narasi. Betul. Nah, yang membersihkan kondisi-kondisi penunggangan-penunggangan ini adalah narasi-narasi yang bersih. Nah, kan kesusahan kita untuk memilah di Indonesia saat ini kan, narasi itu lahir dari mana sumber-sumbernya. Karena buzzer sendiri pun udah jadi profesi kan. Nah, itu jadi menarik untuk satu konsep untuk kita lihat juga di muda-mudi, selain dia juga punya perlawanan terhadap sistem, kekuasaan, oligarki, pada akhirnya mereka juga bisa berlawanan sama kawannya sendiri. Karena kawannya sendiri pada akhirnya berprofesi sebagai buzzer. Kan? Tapi kasus ini kemarin ya, kasus saudara kita, saudara Apan itu yang meninggal dunia itu, ya betul-betul berdampak sekali. Tapi ya dari sisi lain kan, apa harus ada yang meninggal dulu baru negara ini dengerin kita? Kan ini juga satu problem ya bro ya. Betul. Ini kan jadi satu masalah untuk kita. Ya maksud saya jangan nunggu ada yang meninggal dulu lah, jangan nunggu ada yang rusak dulu baru negara ini mendengar gitu. Betul. Ini juga jadi stereotip Bung, bahwa ketika harus ada yang meninggal dulu dalam suatu aksi meskipun dia tidak ikut, dan kata kronologinya saudara Apan almarhum juga katanya ingin mengantarkan pesanan. Namun ketika terjadi kejadian tersebut masyarakat marah, ditambah dengan kemarahan dulu yang dilakukan oleh komunikasi pemerintah yang kurang. Dan hal-hal lainnya, akhirnya muncullah stereotip bahwa semua yang berada di pemerintahan itu buruk. Bahkan baru-baru ada salah satu anggota DPR RI yang mengundurkan diri, kan? DPR RI ya? DPR RI. Mbak Rahayu ya? Mbak Rahayu yang mundur juga. Sedangkan ada beberapa pihak yang menyatakan beliau bagus dalam bekerja, ada beberapa yang dan buzzer tadi juga berperan besar dalam mengarahkan opini publik ya, kita tahu.
Cuman di sini kadang orang-orang juga menganggap buzzer adalah sebuah profesi yang negatif. Cuman padahal secara bahasa buzzer kan penggaung. Ya. Jadi ya kita bisa lihat buzzer, ada yang buzzer pemerintah, ada yang buzzer komunitas dan sebagainya ya. Cuman menarik di sini kita bahas yang dikatakan oleh Bung Kris dan Bung Bayu tadi, kenapa harus meninggal dulu? Malah seolah-olah memperlihatkan pemerintah ini sangat menganga-ngakan posisinya dengan masyarakatnya. Ya. Jadi yang terjadi dalam pemerintah juga kadang makan hati kan, mereka mau ikut bersuara, di situ ada mungkin selain kode etik ada moral juga. Ya. Gitu ya, agak serba salah nih. Bagaimana Bro Bayu sebagai salah satu ya ketua juga beliau kan sebuah gerakan. Jadi gimana kita, dan parahnya masyarakat kita masih terjebak dalam paham AB. Ketika kita A berarti kita tidak suka dengan B. Ketika kita B ketika kita tidak suka dengan A, padahal tidak sesederhana itu kan. Ya betul. Betul. Tapi lagi-lagi kita ngelihat usia Indonesia itu udah 80 tahun ya. Faktanya juga udah banyak mati, Indonesia belum banyak berubah. Sampai sekarang kasus Munir juga masih kita dorong tuh untuk dibicarakan dan disampaikan seterang-terangnya. Nah, yaitu pertanyaan Bayu dan pertanyaan Bung Ripa itu, apakah harus ada yang mati? Ya kan? Ya, siapa sih yang mau mati? Betul. Satu bangsa, satu tanah air, sesama kita harus mati. Tapi siapa sih yang nggak mau Indonesia lebih baik? Kan itu pertanyaannya. Aku kira rakyat menginginkan Indonesia lebih baik. Tapi pertanyaannya, apakah keinginan rakyat sama dengan keinginan para elitnya? Nah, ini yang jadi menarik. Karena ini juga keterkaitan soal komunikasi, Bung. Elit kecenderungan terlalu sensi terhadap ide yang keluar dari mulut. I see. Ya kan? Nah, padahal belum jadi tindakan, itu pun udah dihalang-halangi. Ya kan? Nah, itu satu konsep yang menurutku agak membelenggu di kondisi kita saat ini. Betul. Terus aku juga menyadari ini hipotesis, Bung. Nanti bisa teman-teman gali lebih dalam kalau ada juga kawan-kawan peneliti di dalamnya, bahwa gap generasi itu juga mempengaruhi gap tatanan bahasa. Bahasa generasi baby boomers dengan bahasa generasi milenial sampai generasi beta saat ini ada gap bahasa. Misalnya kayak aku ngomong sama generasi baby boomers, "Alay lu bro," bisa jadi dia langsung sensitif. Padahal di generasi itu bahasa-bahasa tren. Culture. Nah, maka kesadaran bahasa kita pun itu kemudian mengalami gap. Nah, ada yang mungkin bajingan lu, ya kan? Langsung dianggap itu adalah orang yang tidak beradab, orang yang keras. Padahal bisa jadi waktu di warung kopi ketemu sama teman-teman segenerasinya, kata bajingan itu adalah ungkapan-ungkapan yang menurutku satir untuk nunjukin bahwa kamu orang baik tapi lebih baikkan dirimu. Ya, apa ya? Slang text ya kalau Ya. slang text. Nah, ini pun mengalami gap secara khusus di tongkrongan kita di Kota Palangkaraya. Tidak jarang kita menemukan, kalau aku kadang satu tongkrongan sama generasi Alpha ya, generasi Beta kan baru lahir ya. Masih. Jadi kadang-kadang pun aku harus memikir 3 kali untuk mengeluarkan satu statement untuk bisa merasuk pada gaya bahasa mereka, ya kan? Kalau mereka nggak perlu. Oh ya. Karena paling tidak generasi lebih tua lah yang harus memahami konsonan kata yang keluar dari setiap generasi, dan ini berpengaruh terhadap literasi mereka. Bahasa-bahasa generasi tua itu bahasa-bahasa yang kaku. Ya. Milenial agak-agak lebih kaku.
generasi sekarang itu lebih kalimat-kalimat yang tidak baku. Betul. Ya kan, kalimat-kalimat formal itu agaknya lebih banyak digunakan generasi-generasi sekarang. Nah, kita bayangin aja generasi yang saklek pada tatanan bahasanya, tiba-tiba ketemu sama generasi yang slow bahasa-bahasa mereka, akhirnya bentrok. Idenya nggak sampai, karena langsung ngebaper. Ya kan, bagaimana kita kemudian memikirkan satu perubahan, atau kalau Bung Bayu selalu menyebutkan istilah kolaborasi, pada tataran kata saja kita tidak mampu menyesuaikan. Maka aku selalu anggap bahwa istilah kolaborasi ini masih nonsen, masih omong kosong. Justru yang aku temukan hari ini adalah kolaborasi yang di tanda kutip di cover dengan eksploitasi. Ya kan? Nah, dia mengajak kolaborasi tapi bisa jadi justru mengeksploitasi. Kenapa? Karena belum sinkronnya satu tatanan bahasa, ya gimana? Ide juga pada akhirnya tidak akan sampai, dikendalikan padanya. Nah, kolaborasi itu kan nggak ada pengendalian. Ya, berarti ini ya penting bagi anak muda masuk sistem ya. Biar sama bahasa dong. Biar tektokannya gampang. Iya, tawaran Bung Bayu menarik. Nah, ya kan? Betul. Penting untuk anak muda berarti. Nah, untuk masuk ke sistem. tawaranku juga bisa jadi satu konsep baru. Adalah sistem itu turun ke bawah. Bukan anak mudanya yang diajak masuk sistem, tapi kadang juga orang-orang di sistem, marilah kembali ke tempatmu sebelum masuk sistem. Masuk. Ya kan, kopi kita masih lebih pahit daripada kopi di meja-meja bundar. Tuh. Walaupun saat ini kita di meja bundar ya, nggak ada kopinya kok. Nggak ada kopi ya. Nah, itu sih Bung Bayu. Jadi tidak salah untuk kita masuk di sistem, tapi juga aku menawarkan bisa jadi lebih tepat sistem, orang-orang di sistem itu turun ke dalam kondisi riwehnya masyarakat, secara khusus muda-mudi. Belusuan gitu ya. Masuk Belusukan, masuk got gitu kan. Aku tidak paham istilah belusukan ini ya, cuy ya. Artinya kan turun ke masyarakat, betul-betul merasakan gitu. Ya kalau betul, kalau formalitas mah ya mungkin aku kira anak muda juga akan menghajar dia kalau pada konteks formalitas ya. Ya, gap antara literasi ini juga jadi masalah kan, yang tidak hanya pada antar generasi, antara sesama generasi juga Kadang-kadang betul. karena tidak ada apa ya. Ini balik lagi sistem pendidikan kita. Ketika di Prancis sudah orang anak-anaknya sudah diajarin berdebat, saling bantah-bantahan. Betul. Tapi kalau ketika kita melakukan hal itu malah terjadi ketersinggungan. Ini Iya. aneh nih. Ya, bukan aneh juga ya, karena sudah menjadi kultur kita di sini. Tapi yang diharapkan dengan adanya aktifnya berbadan, contoh tadi ketika Bung Bayu mengatakan ya berarti anak muda harus masuk sistem, terus publik juga mengatakan berarti yang dari sistem juga harus turun ke bawah. Itu kan sebuah contoh kita harus bertebas-tebasan tapi akhirnya saling mengerti. Cuman kadang dari generasi kita juga beranggapan bisa muncul ketersinggungan, anehnya di situ ya. Kenapa hal ini seperti ini? Kadang betul. terjadi kebingungan nih. Ya. Gitu. Apakah kemudian anggaplah aku juga sebagian dari orang tua pada generasi alfa ya? Apakah kemudian hanya kita aja yang ngebaper dan apakah mereka juga tidak punya hal yang sama untuk ngebaper? Nah, pada konteks siapa yang ngebaper, aku masih mempercayai, bro, yang lebih tua lah, karena ini bisa jadi ketimuran banget. Bahwa nilai kita ya ketimuran banget. Orang tua itu harus lebih merendah daripada anak muda. Kenapa merendah dibilang? Bukan merendahkan diri ya, tapi merendahkan hati. Karena baik siapapun manusia hari ini tidak punya hak untuk merendahkan seseorang, ya kan? Nah, harapan itu yang sebenarnya coba kita suarakan, kita gali. Apakah kondisi ngebapernya teman-teman remaja, teman-teman pemuda masih tidak mampu dikontrol oleh orang-orang tua, masih ikut ngebaper. Nah, ini juga berarti ada yang salah dengan kondisi kita sebagai konteks nilai-nilai ya. Nah, itu sih kalau tanggapanku soal
ya kedua belah pihak bisa ngebaper, tapi siapa yang harus merendahkan hatinya ya yang lebih tua paling Lebih tidak. tua. Karena lebih makan garam duluan. Ya bisa jadi begitu istilah. Karena bisa jadi ada yang lahir itu makan empedu bro, lebih pahit kan ya. Aduh. Tapi kan semacam ini ya, berarti semacam seolah ada standar moral yang diciptakan kan. Kalau masih kita debatnya soal sopan santun. Iya. Nah, Sopan santun. Padahal siapa? Rocky ya. Rocky kan bilang kalau sopan santun itu bahasa tubuh, sementara pikiran tidak membutuhkan sopan santunnya. Ya. betul. Jadi ya kalau orang lagi orasi, ya masa baik-baik kan nggak mungkin juga ya. Orasi Iya. kan teriak-teriak gitu penuh semangat, apa segala macam. Kadang-kadang juga kalau ya kita lihat sendirilah juga keadaan. Kadang-kadang wakil rakyat kita juga kurang terlalu mendengarkan sih kalau menurut saya ya. Betul. Untuk kembali ke pemilihnya juga jarang. Nah, ya gimana mau aspirasi mau terserap kan? Ini kan sebenarnya juga bola api, Bung. Betul. Ya, bola api yang terus bergulir sampai jadi besar ya pada akhirnya coba hashtag apa itu Indonesia gelap, kemudian tidak percaya DPR. Itu kan masih tidak percaya. Itu kan sebenarnya Yang paling terakhir apa kira-kira? yang paling terakhir kemarin bubarkan DPR. Nah, Revolusi. Oh, revolusi ya. Nah, itu dari itu warga sipil. Nah, warga sipil. sipil. Ya, Jadi betul. ketidakpercayaan ini ya kalau komunikasi ini menjadi sangat penting ya. Maksud saya kesadaran ini kan seharusnya diterima oleh dua belah pihak ya Bung ya. Iya. Kesadaran bahwa ternyata ya selama ini kita bentrok di persoalan komunikasi, tapi saya juga khawatir Bung kalau misalnya hanya persoalan komunikasi ada ketersinggungannya hanya sebagian dari klise aja gitu, sesuatu yang jadi alasan aja, dia kan nggak sopan, ngapain juga kita ini, kan klise aja. Ya. Selama kan soal kepentingan sih sebenarnya di Republik ini ya. Kalau udah urusan kepentingan kayaknya jadi problem yang akan sangat sulit dipecahkan. Ya, betul. Undang-undang perampasan aset kan baru sekarang masuk ya masuk prolegnas ya. Ya, baru didorong. Baru didorong masuk prolegnas. Bayangin, ini Udah undang-undang beberapa tahun. iya beberapa diminta. tahun yang dia sebenarnya ini betul-betul aspirasi dari masyarakat, anak muda. Kok baru sekarang dia masuk ke prolegnas gitu. Sementara dulu ingat Bung, kejadian Omnibus Law? Ya, itu Itu juga kan cukup keras dan rame. bayangin merampungkan banyak undang-undang jadi satu dengan waktu yang sangat singkat, kayak bangun Candi Prambanan ya. Betul-betul kalau dia mengandung kepentingan elit secepat itu gitu. Iya, balik lagi ya. Cuman bagaimana dengan ada anggapan begini Bung Bayu dan Bung Chris, bahwa ketika RUU perampasan aset ini agak lambat diproses karena ada keinginan dari pemerintah membersihkan oknum-oknum di bidang hukum dulu ya. Itu gimana sih Pak? Karena kan ada juga anggapan ya, kita tahu ada oknum di yudikatif yang malah memeras itu, yang menjadikan itu sebagai alat, ada indikasi sebagai alat pemerasan terhadap teman-teman di eksekutif maupun legislatif. Kita tidak tahu apakah itu dijadikan alasan untuk memperlambat, kita tidak tahu atau itu memang benar. Cuman kan ada selain keilmuan yang kita juga lihat fakta di lapangan kan. Yes. Mungkin Bayu perspektif hukum gimana? Perspektif hukum Bayu nih. Ya kalau sebenarnya sederhana Bang. Sederhana ya. Kita tahu penyakit obati dong. Ya, Kan? betul. Semuanya kan butuh orang kan kalau dia misalnya perlu operasi ya ditelanjangi dulu biar tahu lukanya di mana, dibedah dulu kan biar tahu penyakitnya di mana. Kalau ini satu nuduh si A, yang si A nuduh si B, pada akhirnya kan ini kita nunggu kapan negara ini akan selesai. Betul. Gitu. Ini kan jadi problem yang terus bergulir gitu. Betul. Dan perampasan aset, RUU masyarakat adat. Ya RUU masyarakat adat juga udah lama, Bung. Pun beberapa perda-perda yang lahir dari masyarakat juga kadang-kadang diacuhkan oleh DPR Kalimantan Tengah ya. Pada akhirnya yang keluar narasi itu adalah narasi menakut-nakuti. Ya kan, karena kembali tadi seperti kata Bayu, ini semua basis kepentingan.
Tapi kepentingan siapa yang paling murni, nah itu kan yang perlu kita lihat. Nah, aku selalu mempercayai bahwa kepentingan rakyat itu lebih murni dari kepentingan siapapun, baik itu elit, politisi yang tidak dekat dengan rakyatnya. Bahkan aku masih kadang mencurigai apakah memang betul politisi ini lahir dari kepentingan rakyat. Karena suara marginal itu bagiku lebih dekat 1 senti terhadap sang pencipta. Maka paling tidak aku kalau ditanya kebenaran mana yang paling dekat pada konteks sebagai manusia saat ini adalah kelompok marginal. Nah, apakah kelompok-kelompok marginal ini juga bisa menyampaikan aspirasinya? Nah, itu jadi hal yang perlu kita lihat juga di tataran secara khusus di Kalimantan Tengah. Vox Populi Vox Dei ya. Yes. Suara masyarakat, suara Tuhan. Nah, Itu. kalau pakai konsep pepatah hukumnya ya. Ya, bahasa-bahasa kiasan ya. Indah sekali kalau kiasan itu ya, kayak janji-janji ini kan. Janji-janji Tapi politik ya. Nah, tapi sebenarnya gini juga, Bung. Apakah kan kalau kita bicara tadi ya soal generasi yang dikomunikasi kita tidak nyambung apa segala macam, tapi kalau misalnya anak-anak muda seusia aku, misalnya Bung Ripa, Bung Rismis yang duduk di situ, apa ada jaminan bahwa maksud saya komunikasinya nanti akan baik? Atau ya seminimal-minimalnya mereka mau mendengarkan lah gitu. Ya. Akan lebih berisiko menjadi animal farm. Betul. Ada jaminan. Ada jaminan ya. Ada jaminan kalau memang sistemnya berhasil diperbaiki. Salah satu sistem yang diperbaiki adalah perselingkuhan antara elit politik dengan oligarki. Ya kan? Nah, ini yang menurutku masih menjadi candu di dalam sistem kita, sehingga apakah nanti kalau aku masuk pada sistem, contohnya begitu, aku akan tidak tercemar. Aku masih meyakini ketercemaran itu, sehingga sampai sekarang aku tidak berusaha untuk terlibat di kondisi itu. Karena ada sistem yang sangat membelenggu dan masih ada kelompok oligarki yang selalu memainkan kepentingannya. Gitu loh, Bay. Kalau misalnya Bung Bayu nanti jadi DPR, selama sistemnya masih begini, boleh, ya kan? Paling tidak dia hanya ngobrolnya sama kita-kita aja karena kawan. Iya. Tapi sama yang grassroots aku kira dia akan juga kesusahan. Betul. Ya, kan pastinya sama dengan yang ini ya. Yang biasa-biasa kalau teman-teman demo, kemudian ketua DPR-nya yang keluar, saya dulu juga aktivis ke kawan-kawan gitu kan. Ya semacam jadi ya diskusi-diskusi seperti ini akan jadi alat penenang aja, alat bius sementara gitu. Ya tidak menjahit luka yang ada. Ini kan jadi problem yang berkepanjangan gitu. Betul. Sementara ya setiap 5 tahun sekali juga kita dipaksa untuk memilih perwakilan kita kan sebenarnya. Dan yang jadi problem nanti mungkin Bung Krismis bisa jelaskan kenapa itu bisa terjadi. Kita kan selama ini memilih perwakilan kita di baik itu di tingkat kabupaten kota, provinsi sampai pusat ya. Ini kan perwakilan kita semua. Tapi pada ujungnya yang paling menurut saya agak aneh ya. Kan ujungnya kembali ke ketum partai bahasanya, Bung. Ya. Ini kan penyakit ya. Betul. Ya berarti ngapain kita milih DPR, Bung? Mending ketum partai yang milih. Yang penting profesional tertutup aja. Ya pakai proporsional tertutup ya, milih logo partai, nanti ketum partai yang milih ini kan. Ya. Populis partai-partai udah berubah, bukan tergantung jenis-jenisnya lagi ya. Dan demokrasi ini kan memang cacat ya, demokrasi kita. Ya, betul. Kita belum menemukan satu demokrasi terbaik. Bahkan di hingga umur 80 ya. Ya tapi menariknya lagi-lagi aku sebutkan para wakil kalau dibilangnya oleh Bayu saat ini, mereka yang tidak punya kesadaran rendah hati. Kalau kita mau telisik lebih dalam, ada ungkapan yang mungkin agak kasar bagi teman-teman pendengar dan kawan Bung yang di sini. Kalaupun boleh aku ungkapkan dengan kasar, bukankah
mereka para politisi itu adalah budak rakyat. Betul, harusnya kan Harusnya. dalam sistem demokrasi. Yes. Demokrasi. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Justru rakyat yang diperbudak, dieksploitasi, bahkan sampai alam pun dieksploitasi, ya kan? Karena mereka tidak mampu bersuara, ya kan? Nggak mungkin kan ular itu mampu bersuara, Betul. pohon-pohon itu tidak bersuara, maka kita yang menyuarakan itu pun masih tetap dihalang-halangi. Nah, lagi-lagi aku selalu bisa jadi ungkapanku agak kasar, tapi mungkin kerendahan hati dari para politisi ini itu masih jadi hal yang mereka belum sadari. Seolah-olah di saat kita mengajak dia rendah hati, dia merasa bahwa harga dirinya rendah. Enggak, kita nggak pernah merendahkan harga diri para politisi, ya kan? Karena dia manusia yang sama denganku. Tapi kemudian, apakah dia rendah hati karena telah diminta mewakili, dipilih oleh masyarakat, dia mampu menyadari posisinya? Nah itu, menyadari posisi itu kan perlu kerendahan hati, Bung. Itu sih, baik. Rendah hati. Jadi agak ini juga ya, memang politisi-politisi gitu ini ya. Yes. Jadi Para politisi ya. Ini agak apa ya, kalau melihat dengan pola-pola yang seperti ini, ya pada akhirnya memang penyakit ini memang susah untuk disembuhkan. Ya, Terkecuali memang sistemnya sehat, betul, ya kan? Dan orang-orang yang ada di dalam sistemnya sehat semua. betul. Gitu. Ya selama sistemnya sehat, manusianya nggak sehat ya susah juga. penyakitnya kan akan tetap Kembali, betul, gitu. betul. Dan tapi besar mungkin ya Bung harapan kita bahwa one day gitu, Yes. karena generasi-generasi kita juga adalah generasi-generasi yang tersadarkan, mungkin ya paling tidak tersadarkan lah Betul. dengan satu problem yang ada. Gitu. Betul. Sekurang-kurangnya yang mungkin suatu saat akan menyelamatkan bangsa ini adalah kesadaran-kesadaran orang yang pernah belajar dalam gerakan ini. Gitu. Betul. Dan bangsa ini bisa jadi bergantung dengan mahasiswa-mahasiswa yang kemarin demo-demo itu. Bisa jadi, bisa jadi. Bahkan Bung Krismes ya, beberapa kelompok juga kadang-kadang kemarin kita lihat ya, beberapa kelompok menilai demonstrasi itu sebagai sebuah ini ya, ancaman. Nah itu, Gitu. Ini kan bahaya, bayangkan ya kalau misalnya kita demo, yang ngawasi demonya lebih banyak daripada masa demo. Apa nggak gemeter kaki yang orasi? Kan kasihan juga itu. nah itulah yang kita sebut tadi pola-pola pembungkaman ya, kekhawatiran. Tapi aku pengen satu penyampaian, kenapa aku coba gunakan kosakata soal rendah hati itu. Karena kondisi politisi kita atau kondisi demokrasi kita ini lebih cenderung mengalami kosakata yang lahir daripada elit arogan. Bahkan juga menjustifikasi bahasa-bahasa yang murni dari rakyat disebut orang-orang arogan, narkis, anarko atau apalah yang distempelkan terhadap masyarakat yang secara khusus diwakili kawan-kawan pemuda dan mahasiswa ya. Nah, kalau mereka kemudian berusaha untuk menyatakan kita adalah orang-orang arogan, maka paling tidak kita harus sampaikan bahwa kalian harusnya lebih rendah hati, kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kondisi kemudian teman-teman yang di jalanan ada ketakutan yang diciptakan ya. Enggak pun seperti itu, Bung Bayu dan Bung Rifai. Kawan-kawan yang coba menyampaikan aspirasi, ikut di dalam barisan itu, melihat satu jubah saja, itu pun udah menjadi ketakutan. Apalagi langsung tiba-tiba berbaris di depan pagar. Hanya secara simbolik aja mereka sudah ketakutan, ya kan? Karena memang Indonesia ini sangat sering menciptakan ketakutan terhadap setiap generasi-generasi baru. Nah, maka paling tidak kita muda-mudi juga harus tetap berjuang untuk memperkuat mereka agar tidak mudah takut. Sejauh ini
kawan-kawan yang masih turun ke jalanan adalah kawan-kawan yang berani walaupun masih terbatas. Pertanyaannya adalah pemerintah apakah punya keberanian selain membunuh? Mungkin terakhir Bung, Ya. kira-kira untuk penonton kita semuanya ya, Ya. begitu dari kalangan mahasiswa, masyarakat, pemuda gitu, apa kira-kira harapan kita ke depan gitu, dan apa yang mungkin bisa kita untuk lakukan supaya bangsa ini tetap tumbuh Ya. gitu Bung. Aku coba tidak memberikan nasihat ya, tapi bagi kawan-kawanku semua dari lintas generasi, ya tentu talenta, bakatmu, maka lakukan itu dengan kreatif. Tapi jangan lupa di tengah-tengah teman-teman melakukan kreativitas yang itu memang lahir dari dirimu, jangan lupa untuk memperhatikan bangsa dan negara kita. Maka di saat kita memperhatikan bangsa negara kita harus berani speak up. Oke. Karena paling tidak, jikalau suara tidak mampu lagi membersihkan politik, maka bagaimana pada kondisi kita sampai 100 tahun ke depan bangsa ini? Itu, Mbak. Oke, mungkin kawan-kawan semuanya, karena waktu juga udah ini ya, podcast. Jadi ya kesimpulannya kurang lebihnya nanti kawan-kawan silahkan simpulkan sendiri ya, bahwa ya diskusi kita malam hari ini cukup ya menarik, Berat-berat ringan ya kan? Iya, ringan-ringan aja sebenarnya. Tapi ya begitulah sebenarnya kondisi bangsa Indonesia, ya kondisi Kalimantan Tengah juga, kondisi Dewan Perwakilan kita. Tapi ya teman-teman mahasiswa, teman-teman pemuda dan masyarakat juga jangan berhenti untuk mencintai Indonesia. Betul. Gitu. Mana Bung Ripa? Ya, sepertinya ya kita awali podcast ini juga dengan bahasan-bahasan yang ringan. Kita tidak semata-mata bilang langsung demokrasi cacat. Ya. Iya. Mungkin akan Ada indikasi kecacatan lah ya. Ada indikasi. Ya. Tapi inilah Indonesia yang kita cintai dengan Betul. apa adanya gitu kan. Bagaimana? Ya mungkin ini akhir dari podcast kita ya malam hari ini. Bukan akhir dari Bukan akhir dari segalanya, ini hanya mengakhiri diskusi saja gitu kan. Mungkin itu tadi kesimpulan-kesimpulan dari kami, dan sisanya silakan kawan-kawan simpulkan nanti masing-masing. Saya Bayu Prima dan Saya Rifa Aditya. narasumber kita malam ini. saya Krismus Santo Aloho. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan bagi kita sekali lagi jangan berhenti untuk mencintai Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa Bun dan Susu. Hidup rakyat. Nah.